Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Berharap semua di dalam kondisi tubuh yang baik, Tuhan menyertai dan memberkati sekalian. Juga kepada Tuhan yang masih terus mempercayakan saya untuk bisa berbagi firman lewat pelayanan online yang kita mulai dari tahun yang lalu dengan pelayanan His Partner Ministry. Sebuah pelayanan kerinduan saya untuk bisa berbagi firman kepada teman-teman sekalian dalam waktu periode yang sangat singkat. Teman-teman bisa mendengarkan renungan ini dimanapun teman-teman berada. Kita masuk di dalam bagian hari ini berbicara mengenai the armor of God, senjata-senjata atau perlengkapan senjata rohani bagian yang kedua. Kita akan bersama-sama merenungkan tentang baju zirah keadilan, the breastplate of righteousness. Kita mengawalinya dengan membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Efesus 6 ayat 13 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Bagian yang kedua kita melihat dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak sekalian, bagaimana cara kita bisa menjaga hati kita? Saudara, jikalau kita berbicara mengenai fisik ya, secara fisik, bagaimana kita menjaga tubuh kita? Bagian-bagian tubuh kita, misalnya bagian dalam tubuh kita, internal kita, yaitu hati kita, jantung, organ-organ tubuh yang lain, dan sebagainya. Secara internal kita bisa makan makanan yang sehat, bukan? Menjaga pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, supaya tidak banyak lemak, dan sebagainya. Tapi secara fisik mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang mengendari sepeda motor, ya, kita akan menggunakan jaket atau pelindung tubuh. Ya. Ada satu pelindung dada juga untuk bisa menjaga supaya orang yang naik motor tidak kena angin malam misalnya gitu ya. Atau kalau kita berkendaraan mobil kita menggunakan seat belt gitu ya. Sebagai juga upaya menjaga kita dari benturan. Kemudian mobil-mobil dilengkapi dengan airbag ya. Apa gunanya? Sekali lagi menjaga tubuh depan kita dari benturan yang berbahaya sehingga kita bisa lebih aman. Itu adalah upaya-upaya kita untuk menjaga tubuh kita. Mengapa? Karena itu adalah bagian yang penting dari hidup kita. Jangan sampai ada luka, kemudian kita bisa sakit, bahkan bisa sampai mengakibatkan meninggal dunia. Kita perlu menjaga itu. Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang dibahas Efesus 6 ayat 13-14 tadi, kita melihat ada satu hal yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu mengenai the belt of truth, ya, ikat pinggang kebenaran. Dan sekarang kita melihat senjata yang kedua, yaitu menarik sekali disebutkan baju zirah keadilan, the breastplate of righteousness. Nah, saya akan bahas bersama-sama dengan kita sekalian. Ya. Apa itu baju zirah? Saya tampilkan gambarnya. Di dalam konteks tentara Romawi disebutkan sebagai lorica segmentata. Ya. Tentara Roma mengenakan baju zirah ini yang terbuat dari besi atau metal yang sangat kuat, yang bisa mengcover bagian depan dan bagian belakang tubuh, ya, dari leher sampai ke pinggang, dengan tujuan apa? Melindungi organ tubuh bagian depan. Ya. Jantung di sini, ada lever, ada paru-paru, dan sebagainya. Nah, baju zirah itu bisa menahan dari serangan musuh yang mematikan. Kalau saudara lihat bagian itu, sepertinya kalau orang kena tusuk pedang masih tidak terlalu problem, ya. Orang kena panah tidak terlalu problem kalau kenanya ke baju zirah itu. Saudara bayangkan kalau dia tidak punya baju zirah itu, sangat mengerikan sekali bukan? Tubuhnya langsung dengan pakaian biasa bisa langsung kena senjata tajam. Bandingkan dengan zaman sekarang itu seperti orang polisi atau tentara mengenakan rompi anti peluru. Dia akan berasa lebih safe waktu dia bekerja sehingga tidak akan kena peluru sampai fatal akibatnya. Saudara bayangkan juga misalnya kostumnya Iron Man ya, dengan kostum yang sangat canggih melindungi tubuh dia. Saudara, kenapa Rasul Paulus mengatakan tentang baju zirah keadilan? Nah, saya akan mengajak kita di sini melihat apa kata keadilan yang dipakai. Dalam bahasa Yunani disebutnya sebagai dikaiosune, yang artinya kebenaran, keadilan. Jadi bukan cuma ngomongin soal keadilan saja, tapi juga ada unsur kebenaran di situ, kebenaran keadilan. Nah, bagaimana kita melihat keadilan, saudara? Keadilan, kebenaran, keadilan itu berasal dari Tuhan saja. Dan itu hanya dalam diri Kristus Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Baru bisa ada yang betul-betul konsep righteousness. Di luar itu tidak ada yang lain. Matius 6 ayat 33. Ya. Tapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di sini dikatakan dengan jelas, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi bagaimana kita melakukan itu? Kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Konteks ayat ini adalah berbicara mengenai hal kekhawatiran. Saya tampilkan ayatnya, Matius 6, ayat 25-34. Intinya adalah berbicara mengenai kekhawatiran. Saudara lihat ya, di dalam ayat yang ke-34 disebutkan di situ, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Susana sehari cukuplah untuk sehari. Dan sebelumnya disebutkan, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan tambahkan kepadamu. Saudara, kekhawatiran hidup dapat menyerang kita. Kekhawatiran hidup bisa melemahkan iman kita, membuat kita meragukan kebenaran Tuhan. Ini salah satu serangan iblis ke hati kita. Kan disebutkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengapa? Karena iblis bisa menyerang itu, membuat kita meragukan keberadaan Tuhan. Membuat kita meragukan kebenaran, keadilan Tuhan. Karena disebutkan di situ, cari dahulu kerajaan Allah. Kita harus betul-betul bisa menjaga itu, karena serangan iblis bisa melemahkan iman kita. Yang kedua, saudara, dalam bagian ini dikatakan, kita harus mengembangkan ketulusan, kesucian hati, yang akhirnya terlihat dari kita punya aktivitas sehari-hari. Gaya hidup yang berintegritas, yang makin menyerupai Kristus. Sehingga keputusan-keputusan kita makin benar, dan melindungi kita dari serangan atau cobaan iblis. Jujurah keadilan berarti kita mengembangkan satu hidup kudus. Dan itu tercermin lewat action kita. Integritas hidup kita. Jadi bukan hanya ngomong soal teori saja, tetapi secara praktek hidup sehari-hari, menjadi orang yang berintegritas. Artinya apa integritas? Dimanapun kau berada, kau lakukan hal yang benar. Ada atau tidak ada orang yang melihat kau lakukan hal yang benar. Karena kita biasa mengembangkan sikap itu, mengembangkan hidup suci, maka semua keputusan-keputusan kita pun akan makin benar, dan akan melindungi kita daripada serangan cobaan iblis. Yang ketiga begini, fokus kepada proses sanctification. Sanctification berarti proses pengkudusan terus-menerus dalam hidup kita. Sehingga waktu kita ada tantangan, ada pencobaan dari iblis, kita kembali kepada Tuhan. Kebesepatan yang ketujuh, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Sudah, orang yang menggunakan baju zirah keadilan, dia proses kepada penghidup-hidup yang kudus. Proses kehidupan yang terus-terus dikuduskan oleh Tuhan. Waktu ada tantangan, dia bisa langsung berserah kepada Tuhan dan mengalahkan tantangan itu, mengalahkan pencobaan itu. Bukannya lemah, bahkan tergoda oleh tantangan itu. Saudara, Amsal 4 tadi dikatakan begini, jaga hati dari tipuan jahat dan serangan si iblis. Kenapa? Karena kita betul adalah orang-orang yang lemah. Bahkan Matius 5, ayat 29-30, berbicara dengan sangat keras sekali. Dikatakan begini, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuh utuh dicampurkan ke dalam neraka. Tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah, buanglah. Wah, saudara, satu hal yang sangat mengerikan sekali. Lebih baik kehilangan satu anggota tubuh daripada binasa semua. Kita betul-betul harus menjaga hati kita dengan segala kekudusan. Tapi saudara sekalian, apa sih hal-hal yang bisa melemahkan kekuatan baju zirah kita? Yang pertama adalah kecerobohan, saudara. Ya, carelessness. Ya. 1 Petrus 8 berkata, jagalah dan berjaga, sadarlah, berjagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, sometimes kita jadi careless, kita tidak peduli, kita ceroboh. Nah, ini bisa melemahkan kekuatan baju zirah kita. Ingat, iblis berjalan keliling mencari orang yang bisa ditelannya. Hati-hati. Banyak dosa-dosa yang manusia lakukan, yang orang-orang lakukan sepanjang sejarah, karena mereka sedang ceroboh, sedang tidak peduli, sedang careless, sedang tidak rasa penting untuk bersiap-siap menjaga-jaga, sehingga mereka kehilangan kekuatan baju zirah, atau mereka malah melepaskan baju zirah mereka, dan iblis menerkam mereka. Hal kedua yang bisa melemahkan kita adalah apa? Ketidakpercayaan kita. Saudara lihat begini ya, Ibrani 3 ayat 12-13 bilang begini, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Penasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena ketidakpercayaan kita. Sometimes, saudara, karena kita punya pergumulan yang sangat sulit menyerang kita, kita bisa muncul rasa tidak percaya. Problem tidak percaya ini sangat panjang. Dalam renungan-renungan berikutnya yang akan datang, kita akan melihat banyak juga senjata-senjata yang dipakai untuk kita pakai, karena itu berarti untuk kita bisa menolong kita dari ketidakpercayaan kita terhadap firman Tuhan. Hati-hati. Ya. Hal yang ketiga yang bisa mengakibatkan kita bisa kehilangan kekuatan baju zirah, yaitu apa? Menganggap remeh anugerah Tuhan. Yang Roma 6 1-2. Demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita bisa dapat hidup di dalamnya? Menganggap remeh anugerah. Oh, saudara, ini satu sikap yang sangat kurang ajar. Bagaimana seorang Kristen bisa, udahlah anugerah, ya sudah. Artinya apa? Saudara sering kali menemukan orang-orang yang berdosa, kemudian bertobat, berdoa, kemudian besoknya berdosa lagi, bertobat lagi, terus sepertinya menganggap remeh sebuah anugerah.
Orang-orang yang membiasakan diri seperti itu akibatnya akan kehilangan kekuatan baju zirah dan dia bisa diserang oleh iblis. Hal yang keempat yang membuat kita bisa kehilangan kekuatan adalah ketidaktaatan kita. Ya, Ibrani 4 yang ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Kenapa? Karena tidak taat kepada firman Tuhan. Saudara, hati-hati, saudara. Jangan sampai keempat hal tadi bisa membuat kita jadi lengah, bahkan baju zirah yang kita pakai kita lepas, atau bahkan kita pakai tapi kekuatannya hilang. Saudara, apa aplikasi daripada bagian ini? Nah, kalau sebagaimana seorang tentara mengenakan baju zirah, ya, mengenakan satu hal yang melindungi bagian tubuh dia, kan itu hal yang sangat penting. Dan Tuhan berkata, baju zirah keadilan kebenaran. Maka kita harus punya dua aplikasi dalam hal ini. Yang pertama adalah begini, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan tambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apapun pergumulan yang sedang kau hadapi, kekuatan apapun yang sedang kau hadapi, berdoa sungguh-sungguh dan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalamnya ada kebenaran Allah yang pasti tidak salah. Pergumulan apapun, berdoalah sama Tuhan, minta supaya Tuhan membukakan kepada engkau jalan keluar, berikan kau petunjuk-petunjuk di dalam hidupmu. Tapi poin penting adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak perlu mengkhawatirkan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya kiranya bagian ini boleh menjadi kekuatan iman lagi buat kita saat ini. Ingat, kekhawatiran bisa membuat kita diserang oleh iblis. Iblis bisa menggunakan kekhawatiran buat menyerang kita dan jatuh ke dalam dosa. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kesimpulan yang kedua, aplikasi yang kedua adalah apa? Kita harus menjaga kekudusan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Menjaga kekudusan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sudah hidup dalam zaman ini tidak mudah. Banyak simpang siur ide-ide dari mana-mana. Kita akan lihat di senjata-senjata berikutnya, ide-ide yang sangat mengerikan. Mari kita sama-sama belajar menjaga kekudusan hati kita. Kita tahu kita adalah orang yang ditebus oleh Kristus, penebusan sekali cukup untuk selama-lamanya, tapi dalam proses kita sampai kita dengan Tuhan, kita harus menjaga kekudusan hati kita. Dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Saat engkau sedang bergumul dengan dosa, jangan malah lari daripada Tuhan, tapi kembalilah kepada Tuhan. Dan saat kita hidup seperti normal tanpa ada masalah, ingat selalu jaga kekudusan hati. Karena iblis begitu menyeramkan. Dia menyerang kita lewat apapun yang dia bisa lihat, kita bisa diserang. Sehingga kita harus sungguh-sungguh menjaga kekudusan kita. Mari saudara, kita periksa perlengkapan tubuh kita saat ini. Apakah kita sudah mengenakan ikat pinggang kebenaran? Hari ini, apakah kita sudah mengenakan baju zirah keadilan? Saudara, kiranya renungan ini boleh menjadi kekuatan buat kita sebagai sesama orang Kristen, kita berdoa bersama, kita bergumul bersama, kita sama-sama sharingkan firman Tuhan ini bersama-sama. Kita makin siap dalam menghadapi serangan-serangan daripada iblis. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati.